Puji Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan kepada kita dengan topik hidup berdasarkan otoritas Tuhan. Kalau kita berbicara, ini kenapa ya? Kalau kita berbicara tentang otoritas Tuhan, ketika kita hidup dalam otoritas Tuhan, itu berarti dialah satu-satunya prioritas utama hidup kita. Kenapa? Karena sebagai pencipta kita, pencipta segala sesuatu, Tuhan mempunyai otoritas atas kita yang adalah ciptaannya. Siapa yang punya otoritas atas hidup saudara? Siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki otoritas rohani atas setan dan pasukannya. Karena setan itu punya pasukan, seperti Efesus 6 berkata, ya, kita mempunyai wewenang yang diberikan kepada kita untuk memerintah dalam kehidupan ini atas segala situasi, atas keadaan, bahkan atas semua dosa yang sudah diwariskan Adam akan dunia ini. Jadi kita punya wewenang. Mari kita belajar bagaimana kita menjalankan otoritas itu. Nah, kita harus menghargainya. Karena semua orang yang sudah punya Yesus dalam hatinya sudah diberikan otoritas itu. Namun bagaimana kita menjalankannya? Bagaimana kita menghargainya? Karena itu adalah buah dari kelahiran baru ini. Sebelum saya lanjutkan, tolong pelayan yang di luar, jangan dikasih dancer keluar lagi ibadah, apalagi naik sepeda motor. Apapun itu. Saya tidak mau dancer nanti di luar sana terjadi apa-apa, karena saat ibadah pergi naik sepeda motor. Itu tidak baik. Saudara di luar ada yang leader, punya otoritas menegurnya. Nah, itu intermezzo saja ya. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 12. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak, yaitu mereka percaya dalam. Sekali lagi 1, 2, 3. Semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam. Nah, perhatikan di situ kata kuasa. Satu lagi Lukas 10 ayat 19. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menghindar ular dan kalajengking dan kuasa menahan musuh, Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan amin. Amin. Di sini juga kita lihat ada kuasa. Nah, kedua ayat ini memuat kata kuasa, yang kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya authority, bahasa Indonesianya otoritas. Jika dilihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, ini diterjemahkan dari kata exousia, yang mempunyai arti exousia itu kita memiliki hak untuk melakukan atau mengatur sesuatu dan harus ditaati. Itulah kuasa di sini, itulah otoritas di sini. Jadi jelas bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus mengenai kata kuasa dari kedua ayat ini, dikatakan semua orang yang menerimanya, yang sudah terima Yesus, katakan saya punya otoritas. Dan dikatakan, aku telah
saudara punya otoritas atas itu semua. Amin. Amin. Jadi jelas Yesus memberikan kepada kita exousia, otoritas. Yesus menerimanya dari Bapa. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka, yaitu murid-murid, dan berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan di Yohanes 1 ayat 12 tadi itu diberikan lagi kepada kita. Dan juga Lukas 10 ayat 19. Jadi kita yang telah percaya kepada Yesus, yang telah menerimanya sebagai juru selamat, status kita berubah. Katakan, status saya berubah. Saya punya otoritas. Amin. Kita menerima otoritas untuk menggunakan otoritas yang dalam Yesus, yang terimanya dari Bapa. Sebab dikatakan tadi, kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa itu diberikan kepada kita yang percaya. Jadi gereja, siapa gereja? Saya. Gereja, saya dan saudara harus mengerti akan otoritas di dalam Yesus. Gereja tidak boleh lemah. Amin. Gereja tidak boleh lemah. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi apapun yang membuatmu lemah, hari ini pakai otoritas itu. Ya. Namun otoritas ini berhubungan dengan relasi. Relasi maksudnya hubungan. Ya, selama kita berada dalam hubungan yang erat dengan Yesus dan kita mau melakukan perintahnya dengan ketaatan dan hati yang tulus, maka otoritas itu otomatis mengikuti kita. Maka punya hubungan yang erat dengan Yesus. Haleluya. Minggu lalu Pak Gembala katakan 2-3 menit menyembah Tuhan belum fokus. Usahakan sampai fokus. Itu punya hubungan. Kalau masih melayang-layang, kalau masih belum merasakan Tuhan itu ada, fokuskan pikiran. Karena kita punya kuasa menguasainya. Karena hanya orang yang punya hubungan yang erat dengan Dialah, maka otoritas itu akan bekerja. Dan otoritas itu tidak efektif tanpa ketaatan. Nanti akan kita lihat di poin terakhir. Kenapa Yesus bisa melakukan apa saja dengan otoritas Bapa? Dia bilang supaya Bapa dipermuliakan, bangkit orang mati, bangkit. Dia angkat roti, 2 roti 5 ikan. Itunya ada terbalik. 5 roti, 2 ikan. Bapa permuliakan namamu, maka terjadi mujizat. Makan 5.000 orang dan bersisa lagi. Kenapa Yesus melakukan apa saja dengan otoritas Bapa? Karena dia punya ketaatan kepada Bapa. Tapi sebaliknya, jika hidup kita tidak suka taat, hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak punya usaha untuk punya hubungan dengan Tuhan, malas berdoa, malas baca Alkitab, nggak peduli ibadah, tidak peduli hal-hal rohani, tapi kalau hal-hal duniawi, gosip, viral-viralan di dunia, semangat kita. Tapi kalau hal rohani langsung hilang nyali kita, maka kita menjadi orang Kristen yang mudah dikalahkan. Dikalahkan oleh situasi, dikalahkan oleh kondisi kehidupan, dikalahkan oleh penyakit, dikalahkan oleh masalah keuangan, dikalahkan oleh masalah keluarga, dan lain sebagainya. Seolah-olah nama Yesus itu tidak ada kuasanya. Begitu loh. Orang-orang bisa melecehkan. Dia orang beribadah, dia orang Kristen, dia orang berdoa, kok hidup kalah. Seolah-olah nama Yesus itu tidak punya kuasa dalam hidupnya.
Yesus itu. Sebab nama Yesus itu nama yang berkuasa. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Masalahnya adalah jika kita sendiri tidak punya hubungan yang erat dengan Dia, kita cenderung memakai cara-cara iblis. Kita cenderung memakai cara-cara kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita. Di situ masalahnya. Kenapa seolah-olah nama Yesus itu tidak punya kuasa? Masalahnya di situ. Katakan kiri kanan saudara, jangan buat masalah. Haleluya. Jadi dari kita masalah itu datangnya. Kenapa seolah-olah nama itu tidak berkuasa dalam hidup kita? Otoritas adalah hak yang sah bagi kita untuk menggunakan apa yang ada di dalam pribadi Yesus. Haleluya. Haleluya. Mana yang bisa lebih apa? Ini coba balik semua. Karena ini hilang suaranya. Kita berdoa buat mic yang lebih baik. Satu persatu ditolong Tuhan, amin. Ini bisa? Bisa dengar? Haleluya, haleluya. Nah, puji Tuhan. Saya ulang ya. Otoritas adalah hak yang sah. Katakan hak yang sah. Hak yang sah bagi kita untuk menggunakan apa yang ada di dalam diri Yesus, apa yang ada di dalam pribadi Yesus. Jadi hak itu sudah ada dalam hidup kita, supaya kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Katakan amin. Tapi kita perlu menghargainya. Kita perlu menghargai otoritas yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Sebab itu adalah buah dari kelahiran baru kita. Itulah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Bagaimana kita menghargainya? Yang pertama, yakin bahwa otoritas itu sudah ada di dalam hidup saudara. Katakan, otoritas itu sudah ada di dalam saya. Amin. Tadi Yohanes 1:12 ya, dan Lukas 10 tadi. Saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berkata, Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Raja atas segala raja. Maka sumber dari segala sumber otoritas itu sudah ada di dalam hidup kita. Di dalam pribadi Yesus ada mujizat, ada keajaiban, ada kehidupan, ada berkat, dan lain sebagainya. Maka mujizat itu, keajaiban itu, berkat itu pun sudah ada di dalam hidup kita. Sebuah hak istimewa ini itu sangat luar biasa karena Sang Raja datang dalam hidup kita. Hargakan itu. Tuhan yang menjadi sumber otoritas itu sudah ada di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita harus menghargainya, kita harus menjunjung tinggi otoritas yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Orang yang menghargai dan yang menjunjung tinggi sumber otoritas akan selalu melihat ke dalam dirinya. Siapa di dalam ini? Bukan yang keluar, bukan yang di luar dirinya. Yang berarti Tuhan ada di dalamku, Tuhan yang besar ada di dalamku. Maka apapun yang datang dari luar yang mencoba melemahkan aku, tidak ada kuasanya. Amin. Itu orang yang menghargai otoritas. Jika kita percaya bahwa sumber otoritas dan kuasa sudah ada dalam hidup kita, seharusnya itu akan merubah cara pandang kita terhadap masalah, terhadap persoalan yang terjadi dalam hidup kita.
Karena kekuatan kita tidak ditentukan oleh kemampuan manusiawi kita lagi, tetapi dalam otoritas Tuhan. Orang yang menghargai dan menjunjung tinggi otoritas akan tunduk dan taat serta tetap setia pada otoritas tersebut. Maka semua kejadian yang ada dalam dunia ini ataupun yang singgah dalam hidup kita hadapi dan kita menilainya bukan lagi sebagai penderitaan. Kalau saudara sakit, kalau saudara mungkin rugi, kalau mungkin anak saudara dalam persoalan, saudara tidak menilainya dengan negatif, tapi akan menilainya sebagai sebuah hal yang positif. Haleluya. Kalau Om Purba sering berkata gini, nilai negatifnya aku nggak punya gigi, susah makan yang keras-keras. Tetapi nilai positifnya aku nggak perlu beli odol. Itu yang hal kecil lah ya. Tapi semua kejadian yang ada dalam hidup kita, yang singgah dalam hidup kita, kalau kita menghargai otoritas, menjunjung tinggi otoritas yang sudah dipercayakan kepada kita, maka semua keadaan, semua situasi, semua peristiwa, semua kejadian kita bisa buat menjadi positif. Haleluya. Jadi mari nikmati hak istimewa tersebut. Jangan jadi orang lemah-lemah. Gunakan otoritas itu dalam hidup saudara. Pribadi Kristus dan sumber otoritas sudah ada dalam hidup saudara. Jadi segala kuasa, segala mujizat sudah ada dalam hidup saudara. Nikmati itu. Tuhan bisa berbuat apa saja tanpa kita, tetapi Dia tidak akan berbuat sesuatu tanpa kita bertindak. Haleluya. Ya. Jadi kita harus bertindak menggunakan otoritas itu. Itu yang pertama. Menghargai dan menjunjung tinggi otoritas itu, yakin sudah ada di dalam saudara. Tanyakan dulu kiri kananmu, sudah percaya engkau? Haleluya. Sumber otoritas itu ada dalam diri saudara. Kan jauh-jauh dia. Maka jangan lemah-lemah. Gereja harus kuat. Katakan, saya harus kuat. Saya harus kuat. Suami istri yang punya masalah, jangan ikut lemah dengan pasangan saudara yang sedang lemah. Salah satu harus kuat untuk menolong yang lemah. Amen. Orang tua yang punya anak-anak masih lemah, gak mau diajari, susah diajari, jangan lemah. Jangan turunkan kualitasmu. Anakmu yang harus naik dengan didikanmu. Contoh, saya bersyukur mudah-mudi sudah makin banyak yang hadir. Lalu saya ajari mereka supaya orang tua bersuka cita, engkau harus berubah. Engkau harus memahami firman Tuhan. Maka sebisanya kami tidak lama-lama menyampaikan firman di muda-mudi. Sebentar saja, tetapi ada yang mereka pegang. Tapi nyatanya memang begitulah mendidik anak muda, remaja sekarang, gak mudah. Maka saya juga angkat tangan kepada orang tua yang bisa membuat anaknya patuh, karena gak mudah. Salah satu contoh saja, sudah berbuih pun belum ini, nakku nanti kalau udah pulang langsung ke rumah ya, supaya orang tuamu tidak kecarian. Kalau misalnya ada urusan yang lain, kabari supaya orang tua tidak khawatir. Dilakukan kan? Dilakukan kan? Mungkin sebagian, tapi enggak semua. Nah, apakah saya lemah? Apakah saya berhenti mengajari mereka? Apakah saya mundur dan berkata,
Anak-anak ini nggak mau dengar aku, enggak. Karena saya tahu peperangannya. Iblis yang harus kalah, kita harus menang. Amin. Haleluya. Jadi orang tua kami di sini jangan menyerah. Jangan katakan udah bolak-balik pun ku ajari, udah berbuih mulutku. No, sampai berhasil. Amin. Katakan sampai berhasil. Berhasil. Nikmati hak istimewa itu. Ada otoritas di dalammu. Sepanjang itu adalah kehendak Tuhan, lakukan. Karena Tuhan gak bisa bekerja sendiri. Dia pakai kita. Kita harus bertindak mengajari anak kita. Kita harus bertindak tidak lemah saat menghadapi godaan untuk kita menyerah. Yang kedua, bagaimana menghargainya? Kita mengerti. Otoritas itu diberikan kepada kita. Kita mengerti panggilan hidup kita, bahwa kita ini menjadi ambasadornya Tuhan. Tahu ambasador? Anak-anak muda tahu kalau BA itu apa? Ya apa itu BA? Adalah brand ambassador. Ya kan? Seorang artis, dia akan dipercayakan untuk menjadi brand ambassador sebuah hasil produksi, misalnya kosmetik. Ini skincare hebat, wajah menjadi glowing, maka orang rame-rame membelinya. Itu ambasador. Nah, dalam kerajaan sorga, orang yang sudah dipercayakan Tuhan otoritas menjadi ambasadornya Tuhan. Jika kita masih hidup hari ini adalah dengan satu tujuan, yakni menjadi ambasadornya Tuhan, artinya menjadi duta besar kerajaan sorga. Katakan, saya duta besar kerajaan sorga. Saya duta besar kerajaan. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 20. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan. Bisakah semua kita membacanya? 1, 2, 3. Kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sama seperti BA tadi, brand ambassador kosmetik tadi. Ya, pakailah ini supaya wajahmu glowing. Pakailah ini supaya rambutmu cantik. Inilah dia. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Untuk menjadi ambasadornya Tuhan, kita harus lakukan amanat agung. Jangan bosan mendengar amanat agung. Amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa salahnya semua dari serta ini jadi murid Tuhan? Bisa kira-kira? Semua keluarga Harianja jadi murid Tuhan. Semua keluarga Siregar jadi murid Tuhan. Semua keluarga Halawa Ononiha jadi murid Tuhan. Semua keluarga Sembiring jadi murid Tuhan. Semua suku Batak jadi murid Tuhan. Apa salahnya? Kan itu katanya. Jadikan semua bangsa. Jadi kalau belum semua, masih banyak kerja kita. Jadi nggak perlu saudara. Itu kan ada ini sekarang berita-berita. Oh, uang digital sudah mau masuk, Yesus sudah mau datang. Lalu adalah nanti orang-orang kesempatan, kumpulkan semua hartamu, nggak ada lagi gunanya. Yesus mau datang, lalu semua jual hartanya, lalu menunggu di sebuah gunung, nggak datang-datang. Kenapa? Karena memang ini belum jadi. Maka pekerjaan kita belum berhenti. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di depan ini kita sudah buat kolam baptisan. Dananya nggak murah, nanti disampaikan Bapak sama orang. Dan ini lumayan mahal dan belum siap. Biarlah melalui ini. Kenapa kita mau mahal-mahal?
Supaya kita nggak perlu jauh-jauh baptisan air. Setiap kali ada jiwa baru, mungkin sekali sebulan atau sekali 2 bulan, kita baptiskan di sini. Karena itu perintah Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus buat segala cara supaya amanat agung ini kita kerjakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya harus diajari. Dan kalau kita sudah diajari dulu, kenapa kita bisa sekuat ini sekarang? Ajari orang lain bisa sekuat saudara. Haleluya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi orang yang mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya akan menghidupi firman ini dan selalu menginginkan supaya orang lain mengenal pribadi Yesus. Selalu ingin supaya orang ini jadi murid. Anak-anak Tuhan dengan otoritas ilahi memiliki otoritas membebaskan jiwa-jiwa yang terikat oleh dosa. Jadi kalau kita lihat orang berdosa, kita nggak berkata, ih, sayang kali hidupnya ya. Akulah selamat dan memiliki surga. Aku bisa berdoa, aku bisa menikmati hadirat Tuhan. Lalu kita anggap sepele dengan orang berdosa. Orang yang mengerti panggilan hidupnya sebagai ambasador kerajaan sorga. Kalau ada orang berdosa, kalau ada orang belum bertumbuh, tergerak hati. Apa yang membuat supaya dia berubah? Apa yang membuat supaya dia bertobat? Haleluya. Bisa? Bisa? Saudara jangan berkata diriku pun belum terjamin. Udah bahaya itu. Kalau saudara belum yakin akan keselamatan saudara, itu bahaya. Saudara harus yakin jaminan keselamatan sudah saudara miliki. Amen. Maka bisa jadi ambasadornya kerajaan surga. Begitu menghargai otoritas itu. Yang ketiga, bagaimana kita menghargai otoritas itu? Menuntun seseorang kepada kepenuhan Roh Kudus. Otoritas yang kita miliki bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Baptiskanlah dia dengan Roh-Mu Tuhan. Karena aku pun dulu setelah penuh Roh Kudus maka bisa berubah. Tadinya aku pemarah tidak lagi pemarah. Tadinya aku pembohong tidak lagi pembohong. Tadinya aku lemah-lemah tapi sekarang sudah kuat. Itu sebabnya Tuhan, aku sudah mengalaminya. Baptiskanlah dia dengan Roh Kudus. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 17 dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Masuki rumah orang-orang. Bilang sama orang itu, kau butuh Roh Kudus. Kau butuh kuasa Tuhan. Kau butuh mujizat Tuhan. Amin. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Doakan orang itu. Katanya, Saulus saudaraku. Oh, Bapak Sialagan. Kalau tetangga saudara itu Bapak Sialagan. Oh, Bapak Marpau. Kalau orang itu adalah Bapak Marpau. Maka dikatakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Hei teman, hei sahabatku, oh Tuhan, oh Nang Guru, aku brand ambasadornya kerajaan sorga. Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Terimalah Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, minta Roh Kudus memelukkanmu. Itu tugas kita. Amin, saudaraku. Amin. Setelah dipenuhi Roh Kudus, maka orang itu punya kuasa. Sebagaimana Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kau pun nanti di daerah ini bisa jadi berkat. Nanti kau di daerah ini bisa menolong orang.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau belum, minta. Aku butuh itu Tuhan, seperti lagu kita tadi. Kalau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Nyanyikan itu tiap hari. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup kita, maka kita menerima kuasa. Dan kuasa itu untuk menjadikan kita saksi di keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi yang makin jauh, bahkan sampai di mana kita disuruh Tuhan, ditempatkan Tuhan. Itu yang ketiga, tuntun orang penuh Roh Kudus. Jangan berkata karena dosanya itu maka gak bisa penuh Roh Kudus. Tadi kembali ke nomor 2. Kalau dia berdosa, bawa dia berdamai dengan Tuhan. Hati yang peduli itu menghargai otoritas Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yang keempat, bagaimana menghargainya? Usir setan. Dua minggu lalu sudah saya sampaikan itu ya. Usir setan, maka setan akan lari. Jangan buka jalan, jangan undang dia. Markus 16 ayat 17. Barangkali ada yang lupa, tapi ini seharusnya sudah menjadi bagian kita. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini saya yang percaya. Ganti orang-orang dengan saya. 1, 2, 3. Saya orang percaya. Saya akan mengusir setan demi nama Yesus. Haleluya. Jadi setan tidak baik. Setan tidak baik. Jangan diundang. Bagaimana mengundangnya? Kalau kau tidak berdoa, engkau nggak berdoa di pagi hari, maka jatuhlah dalam pencobaan. Maka bertengkarlah, sedikit-sedikit bertengkar. Maka timbullah emosi, darah tinggi. Itulah mengundang setan. Usir setan dalam nama Yesus. Amin. Setan, iblis yang mengakibatkan ketakutan, kekhawatiran, pertengkaran, perselisihan, dakwaan akan enyah atas perintah saudara. Otoritas itu sudah ada pada saudara. Usir setan dalam nama Yesus. Jangan takut, sebab roh Tuhan yang ada dalam saudara lebih besar dari setan manapun. Tapi lakukan bagian saudara. Apa itu? Yakobus 4 ayat 7 dan 8 sama-sama. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Karena itu jangan kembali, oi. Katakan kiri kanan saudara, jangan kembali, oi. Kebaliknya apa? Tunduk pada iblis dan melawan Tuhan. Kita melawan Tuhan gak gini, sama Tuhan. Emang kau gak gitu melawan Tuhan. Tapi dengan tidak berdoa itu sudah melawan Tuhan. Dengan tidak suka baca firman itu sudah melawan Tuhan. Dengan tidak bertobat, mengeraskan hati itu sudah melawan Tuhan. Jangan kebalik. Tunduk pada Allah, lawan iblis, maka ia akan. Ayat 8-nya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdoa. Itu bagian kita. Kenapa lah kira-kira setan ini sulit kali diusir ya? Bagian ini belum kita lakukan. Menjauh kita. Sudah ditarik pun, aku berlutut. Berdoa kau, sibuk kali kau kuliah. Sudah adanya di dalam itu benih. Berdoa. Daripada kau seluncur cari itu di handphone itu berjam-jam.
Berdoa kau ada di dalam. Baca sekali dulu, baca. Jangan ini terus, ini terus. Ini tuh aja gitu datang nanti. Itu lagi. Bahkan disebut emosi pula. Bisa menimbulkan cemburu. Kok dia bisa? Kok aku enggak? Jadi kalau sudah dikatakan berdoa, berdoalah, amin. Itu menghargainya. Dan yang terakhir dari bagian 2 ini, sembuhkanlah orang sakit. Gak kuat aminnya. Sembuhkanlah orang sakit. Mari kita baca lagi Markus 16 ayat 18. 1, 2, 3. Stop. Mereka ganti dengan saya. 1, 2, 3. Saya akan memegang ular, dan sekalipun saya minum racun maut, saya tidak akan mendapat celaka. Saya akan meletakkan tangan saya atas orang sakit, dan orang itu akan. Coba buat tangannya begini. Saya orang percaya. Di tangan saya ada kuasa. Saya letakkan atas orang sakit. Orang itu akan sembuh. Katakan di kepala saudara, saya orang percaya. Saya letakkan tangan saya atas tubuh saya, maka saya sembuh dari semua sakit penyakit dalam nama Yesus. Amin. Jadi jangan cengeng. Bilang kiri kanan saudara, woi jangan cengeng. Apakah saudara harus pergi ke semak-semak cari ular? Apakah saudara harus minum racun maut? Sekiranya pun terjamah, sekiranya pun tidak sengaja, atau saudara memakan sesuatu yang sudah expirednya lewat, tidak membahayakan. Tapi jangan cobai Tuhan, aku tes dulu, betul gak firman ini? Jangan mencobai. Yesus pun waktu dicobai iblis, jatuhkan dirimu, nanti malaikat menatangmu. Yesus tahu dia itu iblis yang mencoba membuat Yesus tunduk kepadanya. Jangan cobai Tuhan, amin. Saudara tidak mendapat bahaya. Roh Kudus akan bekerja atas otoritas kita, sehingga firman Tuhan yang kita perkatakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh, maka akan ada konfirmasinya, akan ada kuasanya. Lakukan saja perintah Tuhan. Bagian kita lakukan, bagian Tuhan mengerjakannya, amin. Dikatakan Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kan Tuhan yang menyuruh kita menyembuhkan, kan? Haleluya. Dia berkata dari tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan dia katakan di sini, ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Masalahnya adalah kita kurang percaya. Seperti murid-murid kurang percaya. Kenapa kami tidak bisa? Mari percaya, amin. Masih sabar sebentar lagi. Bagian selanjutnya, otoritas Tuhan menyalakan kembali yang lemah. Jadi kalau ada yang lemah, jangan hakimi. Atau kalau saudara sendiri lemah, jangan berkata ada lagi harapan untuk bangkit. Kalau kita baca di sini, Tuhan Yesus tidak mau kita tetap dalam kelemahan. Dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35, Tuhan Yesus memperingatkan Petrus. Yesus berkata, kau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Kenapa Yesus peringatkan Petrus? Sebenarnya supaya Petrus itu sadar, supaya Petrus sadar dan waspada. Tetapi malah dia sesumbar, gak akan katanya. Dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama kau, aku gak akan menyangkal engkau. Kenyataannya apa yang terjadi? Apa yang diucapkannya berbeda
lemah dan rapuh. Tetapi kalau kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, wow, sabar kali Yesus itu. Sudah lemah pun iman si Petrus, sudah disangkalnya dia, sudah dikhianati dia. Tetapi dalam Yohanes 21 kita melihat roh Petrus ini yang sudah mulai padam dan lemah dinyalakan Yesus kembali. Tuhan Yesus berkata, Simon, dia gak bilang Petrus, Simon, anak contek, sampai 3 kali. Kenapa Tuhan hanya menyebut nama Simon? Gak lengkap disebut Simon Petrus. Kenapa dia hanya berkata Simon? Tuhan ingin menyadarkan kondisi Petrus saat itu sedang lemah. Dia tidak sesuai nama Petrus. Petrus itu adalah batu karang yang kokoh, sementara Simon itu adalah setangkai lalang. Tahu lalang? Lalang itu gak berguna, gak ada faedahnya, lemah. Jadi Yesus sedang berhadapan dengan Simon yang lemah. Dan Yesus memanggil sampai 3 kali. Tuhan bicara kepadanya, hai Petrus, mengapa kau begitu lemah saat ini? Mengapa kau tadinya kokoh menjadi lemah, gak berdaya? Adakah di sini tadinya semangat sekarang gak berdaya lagi? Masih semangat? Masih menyala? Tapi ada orang yang lemah saat ini. Bagian kita datang untuk menyalakannya. Haleluya. Dari kisah ini kita belajar kehidupan Simon Petrus yang tadinya sudah lemah bisa kembali dinyalakan. Dan kita belajar Tuhan tidak mau anak-anaknya lemah tak berdaya. Katakan, Tuhan tidak mau saya lemah, Tuhan mau saya menyala. Amin. Sebagai umat Tuhan, waspada di akhir zaman ini. Kenapa? Karena zaman ini penuh dengan tantangan. Banyak umat Kristen yang meninggalkan Yesus. Kalau sekarang disebut dengan login. Kalau saudara tahu istilah itu. Kenapa? Dengan berbagai alasan. Bahkan sebaliknya mereka jadi menghina Alkitab, menghina Kristus sebagai Tuhan yang tadinya percaya. Hal-hal ini terjadi karena memang si jahat sedang mencengkeram kehidupan orang percaya. Untuk orang percaya itu berpaling kepada kejahatan dan melemahkan iman banyak orang seperti Simon tadi. Kalau Petrus pun bisa lemah, yang tadinya sudah bersama-sama dengan Yesus, selalu bersama Yesus, kita harus waspada saat ini, amin. Katakan kirikan saudara, waspadalah. Akan banyak yang melemahkan imanmu, tapi jangan mau gugur. Menyalalah. Haleluya. 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 Semangat yang padam dinyalakan kembali, amin. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan. Kata kasih pada pertanyaan yang pertama dan kedua itu Tuhan pakai kata agape. Kasih agape. Apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga enggak lagi Tuhan pakai agape, tapi kasih philea. Kasih persahabatan. Kenapa? Karena Petrus ini menyangkal Yesus ketika Yesus sudah gak berdaya lagi. Dan orang-orang menuduh dia sebagai pengikutnya. Kalau dia punya kasih agape, sama seperti yang pertama tadi, aku akan ikut mati bersama kau, itu akan dilakukannya. Tapi tidak.
Dan yang ketiga, ketika kami Yesus bertanya, apakah kau mengasihi aku? Akhirnya pertanyaan ketiga itu, Petrus sedih. Betullah itu. Aku hanya mengasihimu ketika engkau ada bersamaku. Dia akui, dia hanya mampu mengasihi Yesus dengan kasih persahabatan, bukan sebagai Tuhan lagi. Tuhan Yesus sangat baik. Katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan atas dosa pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus kepadanya. Dengan apa kita tahu? Tuhan Yesus menerima kembali Simon apa adanya. Katakan pada dirimu, saya diterima Tuhan apa adanya. Kuasa Tuhan sanggup memulihkanku. Amin. Simon gak diusir Tuhan. Bahasa Batak yang sadar maho begana doh. Tetapi Yesus menerimanya kembali. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus berkobar-kobar melayani Tuhan. Dan kita baca pada hari Pentakosta, setelah hari raya Pentakosta, Simon Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Lewat saudara yang berkobar-kobar kembali, orang-orang akan datang pada Yesus. Jangan turuti kelemahanmu dan berkata, waktu kau berdoa seolah-olah gak ada terasa apa-apa. Mungkin dosaku gak diampuni Tuhan lagi. Mungkin sudah gak ada lagi tempat bagiku di sorga. Jangan begitu, amin. Amin. Tuhan Yesus sanggup memulihkanmu. Sampai pada nanti saat terakhir barulah ada lagi kesempatan. Sekarang masih ada kesempatan. Mari datang pada Yesus. Haleluya. Yang terakhir, kuncinya tunduk kepada Tuhan sebagai sumber otoritas. Mari kita baca ayat ini, Matius 8 ayat 5 sampai 10 dan ayat 13 nanti. Saya baca ayat 5, saudara baca 6 dan bergantian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 13 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Inilah tunduk pada otoritas. Perwira di Kapernaum ini sangat mengerti akan otoritas. Dia mengenali otoritas yang lebih tinggi yang dimiliki oleh Yesus. Sedangkan aku punya bawahan, kusuruh pergi akan pergi. Aku juga punya atasan, kalau dia panggil aku akan datang. Apalagi kau Tuhan yang punya segalanya, sumber segala otoritas. Katakan saja sepatah kata, maka hal itu akan terjadi. Amin. Jadi supaya kita punya otoritas melakukan seperti yang kita dengar hari ini, tunduklah. Apa saudaraku? Tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Siapa punya otoritas yang lebih tinggi dalam hidup kita? Tuhan Yesus. Tunduklah padanya. Tunduk pada firman-Nya. Jangan lawan dia. Jangan lawan firman-Nya. Otoritas yang lebih tinggi
Kalau di rumah siapa otoritas paling tinggi? Suami, istri, orang tua. Anak-anak tunduk pada otoritas orang tua. Amin. Tapi firman Tuhan berkata, patuhilah orang tuamu dalam Tuhan. Kalau orang tuamu belum dalam Tuhan dan nasihatnya tidak sesuai firman, dengan lemah lembut bisa berkata, Pak, imanku berkata gak bisa lagi melakukan itu. Beli dulu rokok nakku. Di hati saudara sudah mulai begini-begini. Kan merusak itu, Pak. Aku gak bisa beli, ya maaf ya Pak. Bukan aku gak sayang sama Bapak. Haleluya. Itulah maksudnya tunduk dalam Tuhan, patuh dalam Tuhan. Bukan berarti saudara melawan semua hal yang tidak sesuai firman. Harus saudara berkata, bukan dengan hebatnya, bukan dengan sombongnya. Bapak kan gak ngerti, aku yang ngerti. No. Haleluya. Tapi dengan lembut, Pak, aku sudah tahu itu berbeda, itu melawan imanku. Jangan paksa aku ya Pak. Jangan paksa aku ya Mak. Haleluya. Istri suami pun gitu. Suami bilang, hai istri, tunduklah pada suamimu. Lalu dikatakannya sesuatu yang bertolak belakang dengan firman. Suamiku, aku tetap cinta kau. Tapi kalau untuk yang itu, maaflah, aku gak bisa mengorbankan imanku. Haleluya ibu-ibu. Bapak-bapak yang jawab. Haleluya ibu-ibu. Memang tunduk, tapi tunduk sesuai kebenaran firman. Otoritas tertinggi di keluarga adalah orang tua. Anak-anak harus tunduk, patuh dalam nama Tuhan. Di gereja, siapa otoritas yang paling tinggi? Yesus, kepala gereja. Setelah Yesus, ada gembala yang berjaga-jaga atas nyawa saudara. Sekalipun banyak kekurangan, saudara belajar untuk mematuhi. Amin. Haleluya. Untuk menerima otoritas, kita harus tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Di perusahaan, siapa otoritas paling tinggi? Pemimpin perusahaan tentunya. Haleluya. Nah, di negara kita siapa otoritas tertinggi? Lakukan. Kalau aturan berkata jangan langgar lampu merah itu, jangan dilanggarin. Buru-buru Tuhan, buru-buru. Kau tahu Tuhan mau beribadah ini buru-buru. Tetap patuh, amin. Amin. Nah itu perkara-perkara mudah ya, tapi sering dilupakan. Mari kita periksa hidup kita, ini penting. Mari kita periksa hidup kita. Mengapa pintu-pintu masih tertutup? Dan hidup kita sepertinya tidak ada kemenangan. Ini belum tunduk pada otoritas. Saat kita mengakui otoritas Tuhan, saat kita berserah diri kepada ketuhanan Yesus dan menghidupi firman-Nya, maka kita akan mengalami hidup berkelimpahan yang Dia janjikan. Berkelimpahan ini jangan melulu materi dipikirkan, jangan melulu uang. Berkelimpahan kasih, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan damai sejahtera. Rumah tangga saudara limpah damai sejahtera. Haleluya. Dan kita menjadi wadahnya Tuhan, ambasadornya kerajaan sorga, dari kasih dan anugerahnya di dunia ini. Sebagai penutup, marilah kita terus-menerus tunduk pada otoritas Tuhan Yesus, amin. Dalam semua bidang hidup kita. Biarkan firman-Nya mengubah kita. Dari dalam ini berubah, baru keluar Dia. Kemudian kita serahkan hidup kita, diberdayakan
Tuhan, menjadi saksinya di dunia ini. Karena dunia ini membutuhkan anugerah, membutuhkan keselamatan. Tadi kita baca, berilah dirimu didamaikan dengan Dia. Jangan abaikan itu. Mari hiduplah dalam otoritas Tuhan. Amin. Hargai otoritas yang sudah dipercayakan kepada kita. Tunduklah pada otoritas itu. Maka nikmatilah hidup yang berkemenangan dalam Yesus. Haleluya. Bisakah saudara diberkati melalui firman Tuhan ini? Amin. Bisakah kita bertumbuh sedikit saja? Amin. Haleluya. Haleluya. Bertumbuhnya begini. Kata ini, biarkan firman mengubah. Kalau masih ada kekerasan di sini, sudah ada teguran, ampuni. Gak mau mengampuni, itu melawan Tuhan. Lagi, saya katakan tadi, berdoa. Tetap juga scroll handphone, itu melawan. Ayo, itu ada orang, saksikan, bersaksikan. Bilang aja Yesus mengasihimu, Yesus menyembuhkanmu. Tuhan, nanti aku diejek, nanti aku dihina. Aku aja pakaiannya begini, dia necis. Aku aja begini, dia begitu. Berdalih-dalih. Mari berubah sedikit saja berjadilah. Coba bilang kiri kanannya, mari berubah sedikit berjadilah. Haleluya. Haleluya. Bilang itu sama anak saudara di rumah. Berubah nanti sedikit pun jadilah. Sedikitnya apa, Mak? Kalau tadinya kau lihat bangun tidur langsung pegang handphone, besok pagi bangun tidur ku dengar dulu kau menyembah Tuhan. Satu lagu aja ku dengar. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Sedikit aja berjadilah. Itulah kerinduan kami. Kita semua diubahkan oleh kuasa firman. Amin. Sehingga otoritas itu betul-betul bekerja. Itu sudah dipercayakan. Memerintahlah atas musuhmu. Kenapa belum berkuasa Tuhan? Ini tadi periksa hidup kita. Kenapa belum ada kemenangan? Kenapa masih begini? Mari belajar. Tunduk pada otoritas. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ada yang tersinggung? Ibu itu menyinggung akunya itu. Jauhlah itu saudaraku. Ini semua firman membangun kita. Amin. Haleluya.